Berikutnya adalah distribusi PDRB ADHB Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015 sampai dengan 2018. Di sini ada beberapa kategori, yaitu kategori A dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, B. Pertambangan dan penggalian, C. Industri pengolahan, D. Pengadaan listrik dan gas, sampai pada kategori RSTU. Di sini bisa kita lihat bahwa dari tahun 2015 pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan ini sebesar 3.985. Kemudian naik pada tahun 2016 sebesar 4 miliar 194 juta. Lalu naik lagi pada tahun 2017 sebesar 4.293 juta. Lalu mengalami kenaikan lagi pada tahun 2018 sebesar 4.612 juta. Hal ini juga terjadi dari kategori A, B, C, D sampai RSTU, di mana semua kategori mengalami kenaikan pada tiap tahunnya. Misalkan lagi pada pertambangan dan penggalian pada tahun 2015 338 juta, pada tahun 2016 363 juta, yang kemudian naik lagi pada tahun 2017 388 juta, dan naik lagi pada tahun 2018 sebesar 419 juta. Ya, walaupun kenaikan ini tidak selalu naik drastis, tetapi secara konstan selalu mengalami kenaikan. Hal ini berarti PDRB ADHB Kabupaten Karanganyar pada periode 2015 sampai 2018 ini selalu mengalami kenaikan, dan itu artinya mereka selalu melakukan peningkatan agar lebih baik lagi. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun 2014 sampai 2018. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi itu berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa, dan pertambahan produksi barang modal. Bisa kita lihat pada tahun 2014 sampai 2018 ini pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar ini mengalami kenaikan, walaupun ada penurunan pada tahun 2015, tapi ini mengalami penurunan yang tidak cukup drastis, yang kemudian pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan dan rata-rata kontribusi tiap sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar, itu dapat dilihat bahwa terdapat sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor maju dan tumbuh pesat, yaitu pada sektor jasa keuangan dan asuransi. Yang artinya sektor ini dalam PDRB Kabupaten Karanganyar memiliki rata-rata laju pertumbuhan 146,76% dan rata-rata kontribusi 2,68%, yang lebih besar dibandingkan dengan sektor yang sama dalam PDRB Provinsi Jawa Tengah. Yang berikutnya adalah kebijakan keuangan. Yang pertama ada kebijakan peningkatan pendapatan. Kebijakan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2019 diarahkan untuk
Yang pertama adalah optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan melalui beberapa hal, diantaranya ada penyempurnaan atau penyederhanaan sistem pelayanan, penambahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuan perangkat keras di pos-pos pelayanan pajak atau retribusi daerah. Yang kedua ada penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi. Lalu ada sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah. Lalu ada sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah. Kemudian ada peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja, lalu peningkatan kualitas aparat pajak atau retribusi daerah, kemudian ada pengkajian objek-objek baru yang belum tertuang dalam peraturan daerah pajak dan retribusi, dan yang terakhir ada evaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif. Yang kedua adalah pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan. Jadi sebelum ada aturan-aturan itu sebelumnya dilakukan kajian-kajian atau penelitian apakah pungutan tersebut kemudian akan diterapkan atau tidak. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kontribusi BUMD atau Perusda dengan upaya pengelolaan peningkatan profesionalisme BUMD atau Perusda serta memperkuat BUMD atau Perusda. Lalu yang keempat ada mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan aset-aset daerah pada SKPD untuk peningkatan pendapatan daerah. Dan yang kelima yaitu optimalisasi bagi hasil pajak atau bukan pajak.